Selamat malam. Malam ini kami akan membahas tentang misteri Malam Jumat Kliwon. Pasti pemirsa tidak asing dengan sebutan Malam Jumat Kliwon, bukan? Istilah Jumat Kliwon diidentikan sebagai malam keramat. Bahkan beberapa judul film bergenre horor menggunakan istilah ini sebagai latar belakang cerita. Seperti film yang diperankan Ratu Film Horor Indonesia Susana pada 1986 silam. Sebenarnya, sejak kapan Malam Jumat Kliwon dianggap keramat? Menurut dosen sejarah dan kebudayaan Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Bapak Prapto Yuwono, orang Jawa khususnya, percaya pada Malam Jumat Kliwon sejak sebelum masuknya agama ke Indonesia. Penghargaan kepada Malam Jumat Kliwon ini sejak barangkali kepercayaan orang Jawa sebelum masuknya agama-agama Samawi ya. Jadi artinya belum mengenal agama. Terlebih, mereka percaya roh-roh dapat mempengaruhi manusia. Agama belum datang, masyarakat Jawa itu masih percaya kepada animisme ya. Animisme itu karena kepercayaan kepada roh-roh yang telah meninggal, leluhur-leluhur yang telah meninggal itu yang masih dianggap bisa membantu berkomunikasi dengan orang Jawa. Termasuk juga sebetulnya bukan hanya roh-roh para leluhur, tapi orang Jawa percaya bahwa roh-roh dari makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan, bukan jenis manusia yang hidup di alam astral, itu juga bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Banyak orang menganggap Malam Jumat Kliwon sebagai malam keramat hingga mereka melakukan ritual-ritual khusus. Salah satunya artis Roro Fitria. Baru-baru ini ia melakukan ritual Malam Jumat Kliwon di sebuah rawa setelah sebelumnya melakukan ritual di gua. Entah apa maksudnya, artis berusia 29 tahun ini berdoa di tengah rawa dengan bunga-bunga diletakkan di pinggir bebatuan. Lalu apa yang membuat Kliwon begitu sakral? Kliwon itu orang Jawa punya satu sebutan hari pasaran. Jadi orang Jawa tuh punya 5 hari, bukan 7 hari. Jadi Pon, Wage, Kliwon di tengah, dan Legi, kemudian Pahing. Jadi Kliwon ini dianggap hari yang paling utama, yang paling penting. Karena dia hari-hari yang sakral bagi semua hari. Ya. Oleh karena itu disinilah dianggap Kliwon itu menjadi hari penting. Kesakralan Kliwon menyatu dengan hari Jumat yang juga dianggap sebagai hari baik. Nah, Jumat barangkali adalah sinkritisme dengan agama Islam nih. Ya, karena Jumat bagi orang Islam kan juga merupakan hari penting karena semua umat Islam akan bersolat berjamaah bersama dari sholat Jumat. Dan ini sinkritisme terjadi. Sebagian masyarakat di Pulau Jawa masih melakukan tradisi khusus saat Malam Jumat Kliwon, seperti selamatan, wadimo, dan sedekah. Selamatan dilakukan untuk memohon kesuksesan dan keselamatan kepada Tuhan dengan leluhur sebagai penghubung. Dalam tradisi ini, biasanya terdapat sesaji berupa tumpengan dengan bentuk yang berbeda-beda. Selain selamatan, untuk meminta perlindungan, sebagian masyarakat mengadakan ritual wadimo. Wadimo dimaksudkan sebagai perundingan agar dunia roh tidak mengganggu hidup manusia. Dan tradisi terakhir disebut sedekah. Sebenarnya sedekah dapat dilakukan kapan saja. Namun bagi beberapa orang yang melakukan sedekah di Malam Jumat Kliwon, mereka menganggapnya sebagai wujud memuliakan leluhur. Ada beberapa jam di tengah malam hari yang disebut sebagai waktu para makhluk dari dimensi lain menunjukkan eksistensinya. Yang pertama pukul 12 malam. Ya, pergantian dari hari Kamis ke Jumat ini menjadi salah satu waktu di mana dimensi gaib mulai bersinggungan dengan dimensi manusia, sehingga kita lebih peka untuk merasakan keberadaan makhluk lain.
Terkadang mereka juga lebih menunjukkan eksistensinya di jam 12 malam. 1,5 jam berikutnya, tepatnya pukul 1:30 dini hari, juga dianggap sebagai jam di mana mereka berada dekat di sekitar kita. Lalu puncaknya berada di pukul 3 dini hari Jumat Kliwon. Di jam ini, dimensi manusia dan dimensi astral kembali terhubung. Tidak hanya dengan suara-suara, beberapa orang mengaku bisa melihat wujud asli sosok misterius ini. Tidak kalah dengan malam Jumat Kliwon, ternyata ada hari lain yang dianggap keramat, yakni Selasa Kliwon. Di Jawa bahkan ada yang meyakini, jika ada seseorang yang meninggal di hari Selasa Kliwon, makamnya harus dijaga selama 40 hari. Mengapa demikian? Mereka percaya, jika tidak menjaga makamnya, akan ada orang penganut aliran ilmu tertentu akan datang mengambil kain kafan. Kejadian ini pernah menggegerkan Banyuwangi pada 2010 lalu. Saat itu sebuah makam terlihat berantakan. Usai pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang mengambil tali pocong yang mengikat bagian kepala, badan, dan kaki. Para pencuri diduga mengambil untuk dijadikan semacam jimat karena jenazah tersebut meninggal pada Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon ini lebih kepada kesakralannya, lebih kepada bahwa manusia Jawa, orang Jawa ini seringkali melakukan semadi, bertapa ya. Karena kalau dia nyepi, bertapa dengan berpuasa, nah malam Anggorokasi ini akan turun ya, kasih sayang sebetulnya dari para roh-roh tadi, roh leluhur ya. Kalau kita berpuasa, kita menyepi pada malam Anggorokasi tepatnya, lek-lekan semalam suntuk ya, itu roh leluhur akan datang, malam kasih sayang para leluhur ya. Lalu apa yang membedakan malam Jumat Kliwon dengan Selasa Kliwon? Malam Jumat Kliwon lebih kepada memohon keselamatan pada Tuhan melalui para roh-roh leluhur ya. Kalau malam Selasa Kliwon atau Anggorokasi lebih kepada hal-hal yang memohon kasih sayang sebetulnya kepada roh-roh leluhur ya, agar ada komunikasi, agar memuliakan mereka, mengingat mereka, dan biasanya hanya untuk kegiatan lek-lekan ya, evaluasi diri dan sebagainya. Menjalankan ritual malam Jumat dan Selasa Kliwon ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Jawa saja. Menurut dosen sejarah dan kebudayaan Jawa ini, setiap suku bangsa mempercayai ritual ini. Hanya saja tujuannya berbeda-beda. Nah, ini banyak suku-suku bangsa lebih kepada penolak bala ya, dari agar jangan mengganggu makhluk lain ya, dengan rapal mantranya kan lebih banyak itu, ritualnya lebih ke arah situ misalnya. Tidak dikembangkan misalnya hal yang untuk evaluasi diri dan sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu itulah yang membedakan. Tapi secara universal setiap suku bangsa yang masih dalam pemikiran animistis itu masih percaya hal semacam itu tadi semua. Hanya mana yang lebih ditekankan kebiasaan mereka itu. Karena barangkali para sukunya kan juga bisa mengalihkan perhatiannya kan, bukan hanya tidak kepada evaluasi diri misalnya, tapi lebih kepada kekuasaan kan, ingin menguasai makhluk lain ya. Oleh karena itu lebih kepada hal-hal yang lebih ke mantra-mantra untuk menguasai dunia lain ya. Jadi setiap suku bangsa sebetulnya percaya semacam ini, tapi penekanannya yang berbeda-beda begitu. Dan pemirsa, itulah penjelasan mengapa malam Jumat dan Selasa Kliwon selalu identik dengan keangkeran versi on the spot.